Wahana permainan pasar malam di Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ambruk dan menimpa sejumlah pengunjung. 6 orang terluka. Kejaksaan Agung menyita sebuah rumah mewah milik Riza Khalid di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait kasus dugaan pencucian uang dan korupsi tata kelola minyak mentah. Presiden Prabowo mengultimatum akan mereshuffle menteri jika sudah 3 kali menerima peringatan. Bagaimana Presiden mengawasi menteri-menterinya? Apa indikator pelanggaran menteri yang harus ditegur? Dan apakah ini tanda akan ada menteri dari partai yang belum masuk kabinet? Kami akan membahasnya dalam dialog pagi ini. Saudara, hari ini 20 Oktober 2025, tepat 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, pemerintah mulai mencairkan bantuan langsung tunai sebesar Rp900.000 per keluarga untuk 35 juta keluarga penerima. Realisasi program makan bergizi gratis perlu perbaikan signifikan. Tidak hanya masalah penyerapan anggaran yang belum maksimal, tapi juga tentang pemerataan wilayah penerima. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan. Senang sekali Sapa Indonesia Pagi kali ini kembali hadir bersama saya Nanda Aprilia. Dan saya Mario Sarong. Dan hari ini hari Senin 20 Oktober 2025. 20 Oktober Mario, tandanya apa? Tandanya sudah masuk 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kalau sudah ngomongin 1 tahun Mario, tentunya kita nggak kerasa ya. Kita ngulas ya apa saja program-program. Tentunya kita tahu ada program prioritas di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Beberapa di antaranya seperti yang kita tahu, makan bergizi gratis, ya kan? Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih, Perumahan Rakyat, Sekolah Rakyat. Ada lagi juga bantuan stimulus ekonomi di 1 tahun ini. Tadi sudah kita bacakan, ada bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat di luar dari BLT reguler yang memang dikelola oleh Kemensos yang akan turun hari ini. Begitu Mario ya. Nah, ini menjadi menarik tentunya melihat sejauh ini program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tentunya kalau misalkan baru 1 tahun artinya masih ada PR ke depan ya Mario ya? Ya pastinya, di mana ada evaluasi dan juga ada apa yang harus dikembangkan ke depan. Karena seperti yang dikatakan Presiden bahwa janji kampanye sudah terlaksana. Contohnya seperti yang tadi dibilang oleh Nanda adalah makan bergizi gratis. Di mana ya ada jutaan penerima manfaat tersebut yang sudah merasakan program Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran. Terus juga ada Koperasi Merah Putih. Tapi betul Nanda, Presiden pun mengakui bahwa masih ada perlu perbaikan di beberapa sektor, MBG, koperasi, yang ini perlu menjadi evaluasi ke depan. Ya betul, ini menjadi evaluasi ke depan untuk tentunya menjaga kepercayaan masyarakat atau publik. Sebelum kita berbicara terkait dengan hal tersebut lebih dalam, saudara, kita akan ke informasi pertama di Sapa Indonesia Pagi. Terlebih dahulu, informasi pertama, kebakaran melanda sebuah gudang kontainer di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Minggu malam, saudara. Sumber api diduga berasal dari dalam kontainer yang menyimpan bahan bakar minyak. Kobaran api disertai dengan asap tebal membakar gudang kontainer yang berada di Jalan Raya Cakung Cilincing, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Minggu malam. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha untuk memadamkan api.
Petugas sempat kesulitan saudara untuk memadamkan kontainer yang terbakar karena kondisi kontainer yang bertumpuk dan juga sempat roboh. Belum diketahui penyebab kebakaran, api diduga berasal dari salah satu kontainer yang menyimpan bahan bakar minyak. Informasi selanjutnya, saudara, bus Transjakarta Koridor 1 alami kecelakaan tunggal di Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu malam. Sebelum menabrak bus Koridor 1 trek Kota Blok M, melaju dari arah selatan menuju Bundaran HI. Namun saat hendak sampai di shelter Duku Atas 1, tiba-tiba bus oleng karena menabrak separator hingga mengarah pintu masuk shelter. Kencangnya benturan membuat kaget sejumlah orang yang berada di lokasi kejadian. Meski bagian depan bus ringsek, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Semua penumpang dan sopir selamat. Sementara akibat tabrakan, jalur bus dari arah Blok M menuju Bundaran HI tidak dapat dilintasi. Diduga akibat bakar sampah, sebuah rumah dan gudang di Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Seorang penghuni rumah pingsan dan dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Coba yang tadi pada latihan sebagian kemari. Cepetan. Dengan cepat api merambat ke bangunan di dekat pembakaran sampah, saudara. Akibatnya, satu rumah dan satu gudang yang dijadikan tempat penyimpanan kebutuhan warga di RT 06 Kampung Dharma Bakti, Cengkareng, Jakarta Barat hangus terbakar. Syok melihat rumahnya terbakar. Seorang pemilik rumah jatuh pingsan hingga harus dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. 6 unit mobil pemadam kebakaran dan 30 petugas damkar dikerahkan ke lokasi, sementara api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Latihan sebagian kemari. Cepetan. Informasi lainnya, saudara, terjangan angin kencang melanda Semarang, Jawa Tengah. 10 rumah warga porak-poranda. Selain merusak rumah, jaringan listrik juga terganggu akibat tertimpa pohon tumbang saat angin kencang melanda Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tak ada korban dalam peristiwa ini. Warga bersama relawan membersihkan serta memperbaiki bangunan yang rusak. Beralih ke informasi lain, saudara, wahana permainan pasar malam di Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ambruk dan menimpa pengunjung. 6 orang terluka. Wahana permainan ini tiba-tiba ambruk dan menimpa sejumlah pengunjung yang berada di sekitar lokasi. Diduga wahana ambruk akibat kelebihan beban. Sementara pemilik wahana mengaku telah membatasi dan menahan sejumlah pengunjung agar tidak melebihi kapasitas. Akibat kejadian ini, 6 orang mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Peristiwa lainnya, saudara, 2 rumah ambruk akibat longsor yang terjadi di Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan Utara. 2 korban meninggal dan 3 korban luka dirawat di rumah sakit. Longsor dipicu hujan deras hingga menimbun rumah warga di kawasan Batu Butok, Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan Utara. 2 warga meninggal, diduga tak sempat menyelamatkan diri. Sementara 3 korban luka masih dirawat di rumah sakit. Saudara, seorang ibu hamil tewas tersambar kereta komuter lain di perlintasan rel kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu malam.
Ibu hamil bernama Reni berusia 26 tahun tewas setelah tersambar KRL di Tebet, Jakarta Selatan. Peristiwa ini bermula ketika korban sedang berdiri di pinggir rel kereta api sambil memesan ojek daring. Saat sedang melihat ponselnya, korban tidak menyadari rangkaian kereta komuter lain melintas dan langsung menyambar korban. Polisi yang datang ke lokasi langsung membawa jasad korban ke RSCM untuk divisum. Di sini dia ngontrak Pak ya? Iya, kos. Berdua atau gimana? Berdua. Oke. Itu rencana kata temannya mau kemana Pak? Dia mau pergi kemana gitu kan? Nungguin Grab, dia lagi chattingan yang ketabrak lagi main HP gitu. Oke. Seorang remaja perempuan ditemukan tewas di saluran air di Pleret, Purwakarta. Remaja ini diduga korban pembunuhan. Wah, ketihan. Penemuan jenazah remaja perempuan menggemparkan warga di Pleret, Purwakarta. Menurut warga, jenazah ditemukan anak-anak yang sedang bermain. Warga pun langsung melapor ke aparat desa dan polisi. Jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Usai diotopsi, korban langsung dimakamkan keluarga. Polisi menyebut telah memeriksa sejumlah saksi. Dari pemeriksaan tersebut, polisi sudah mengantongi nama terduga pelaku. Kita masih melakukan penyelidikan, masih mencari dan mengumpulkan saksi-saksi untuk mengarah ke orang yang terakhir berhubungan dengan korban. Usai jeda saudara, akan ada informasi viral di media sosial. Seorang anak perempuan di Mesuji, Lampung dirantai oleh kedua orang tuanya di rumahnya. Selengkapnya akan dibahas usai jeda. Viral di media sosial, seorang anak perempuan berusia 6 tahun di Mesuji, Lampung dirantai oleh kedua orang tuanya di rumahnya. Tindakan itu dilakukan dengan alasan korban ditinggal pergi bekerja sebagai buruh harian. Aduh, kayak mana nih motongnya nih? Warga Mesuji, Lampung menolong anak perempuan yang dirantai kakinya oleh kedua orang tuanya, saudara. Kejadian ini bermula saat warga curiga dengan kondisi rumah sepi, tetapi warga mendengar ada suara dari dalam rumah. Korban yang ditemukan dalam kondisi lemas langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Kasus ini masih ditangani Polres Mesuji, Lampung. Jam 3:30 itu udah ditinggal sama orang tuanya, kerja kemana nggak tahu. Anak itu diikat di dalam rumah, dikunci, gembok semua. Itu ada makanan minuman mungkin Pak yang ditinggal dengan orang tua, ada nggak? Yang jelas kata anak tadi disiapin kopi 1 gelas. Kopi gua. Iya. Artinya kedua orang tuanya nggak ada itu Pak ya? Nggak ada, kerja katanya. Ke sorotan lain, saudara, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan duka dan keprihatinan atas kematian mahasiswa Universitas Udayana. Mendiktiksaintek telah berkomunikasi dengan Rektor Universitas Udayana dan menyebut pihak kampus telah membentuk tim investigasi untuk mengusut kematian korban. Ia pun menegaskan kampus harus jadi ruang aman dari tindakan perundungan. Kami juga sudah mendapatkan laporan dari Bapak Rektor bahwa pihak Rektor sudah membentuk tim untuk pertama menginvestigasi, mengecek apa yang sebenarnya terjadi, yang kemudian juga melakukan pendampingan baik untuk keluarga maupun pihak-pihak lain yang akan barangkali terhubung dengan kasus ini. Kampus itu adalah ruang yang aman, harus aman dari tindakan kekerasan maupun pembulian.
Keluarga mahasiswa Udayana yang ditemukan meninggal di kawasan kampus melaporkan kasus kematian anaknya ke Polresta Denpasar, Bali pada Sabtu siang. Pihak keluarga meminta sebab kematian anaknya diusut tuntas. Ingin mencari kebenaran kronologis dari kematiannya ini. Karena yang selama ini kita terima itu ceritanya masih simpang siur kronologis kematiannya. Oleh sebab itu saya serahkan kepada pihak kepolisian. Dari pemeriksaan polisi di TKP, barang milik korban ditemukan di lantai 4 gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Namun, penyebab kematian korban belum bisa disimpulkan lantaran tidak adanya kamera CCTV di lokasi kejadian. Masih dilakukan penyidikan dan pendalaman terkait dengan apakah ada unsur sengaja atau memang kecelakaan. Ini belum bisa disimpulkan ini bunuh diri, Pak ya? Belum bisa disimpulkan. Di lokasi sesuai keterangan yang kami dapatkan bahwa di lokasi itu di CCTV tidak ada. Kriminolog anak dan perempuan Hanifah Hasna menyebut pemeriksaan jejak digital dari interaksi korban dengan keluarga dan teman-teman bisa jadi pintu masuk mendalami adakah tekanan psikologis yang dialami korban sebelum meninggal. Bagaimana secara digital pasti ada kondisi-kondisi atau percakapan dengan teman-temannya atau rekannya atau keluarganya yang menunjukkan ketertekanan dalam hal itu gitu ya. Kita bisa melihat, mungkin bisa dilihat apa sebetulnya disampaikan dengan teman-temannya atau mungkin dia pernah posting sesuatu di media sosialnya menunjukkan bahwa dia dalam kondisi yang tertekan. Korban ditemukan meninggal di salah satu gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana pada Rabu 15 Oktober. Buntut kasus ini, 4 pengurus himpunan mahasiswa ilmu politik yang menjadikan kematian korban sebagai bahan lelucon di media sosial diberhentikan. Sidang etik juga menanti para pelaku perundungan. Tim Liputan, Kompas TV. Beralih ke informasi lain, Saudara, Kejaksaan Agung menyita sebuah rumah mewah milik Riza Khalid terkait kasus dugaan pencucian uang dan korupsi tata kelola minyak mentah. Rumah yang disita berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tanah dan rumah mewah tersebut memiliki sertifikat hak milik atas nama anak Riza Khalid, Kanesa Ilona Riza. Aset ini menjadi barang bukti tindak pidana pencucian uang dalam perkara korupsi tata kelola minyak mentah. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan penyidik menyita sejumlah aset Riza Khalid untuk memulihkan kerugian negara. Sebelumnya, Saudara, Kejaksaan Agung juga menyita rumah mewah seluas 6.500 meter di Bogor dan beberapa mobil mewah milik Riza Khalid. Tidak hanya berusaha melaksanakan pengejaran terhadap tersangka MRC, tetapi juga paralel dengan kegiatan tersebut, tim penyidik telah melakukan penyitaan sebuah bidang tanah beserta bangunan di Jalan Hampir 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hal ini dalam rangka pemulihan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pengolahan minyak mentah di Pertamina. Demikian. Saudara, pelayanan yang ramah, inklusif, dan juga setara menjadi salah satu keunggulan yang diberikan Pengadilan Agama Jakarta Barat. Ini diberikan bagi sejumlah kelompok rentan maupun juga masyarakat luas. Contohnya seperti lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, maupun masyarakat yang kesulitan dalam hal akses. Tapi untuk lebih lengkap, kita akan berbincang bersama dengan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat, Muhammad Razali. Bapak, mungkin bisa dijelaskan, jadi Pengadilan Agama Jakarta Barat ini layanannya seperti apa yang dimaksud inklusif itu tadi? Kemudian sudah sejak kapan layanan ini diberikan? Kalau sejak kapannya sebenarnya bagi Pengadilan Agama sejak adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas, pelayanan pada disabilitas, itu Mahkamah Agung sudah mengisyaratkan untuk memberi layanan kepada seluruh masyarakat untuk bisa mengakses. Dan dalam hal ini Pengadilan Agama dengan terbitnya secara khusus Dirjen menerbitkan surat edaran keputusan Dirjen nomor tahun 2021. Jadi, sedangkan bagi Pengadilan Agama sendiri, Pengadilan Agama Jakarta Barat ini khususnya kami sejak
Juni 2024 lalu ini lebih meningkatkan pelayanan itu kepada masyarakat mencari keadilan yang berkebutuhan khusus, kelompok rentan seperti ibu hamil, kemudian yang berkebutuhan dalam arti disabilitas, ya, kemudian yang di bawah kemiskinan, ya, sehingga kami melakukan itu. Yang kami berikan pelayanan-pelayanan ya, terhadap kelompok yang tidak mampu dengan menyediakan sarana bantuan hukum dari pro bono, itu mereka yang mendapat itu yang kami lakukan kepada kelompok yang berkebutuhan khusus. Memang sudah ada dan terus dikembangkan ya Pak ya. Nah ini untuk inovasi ataupun fasilitas khusus yang disiapkan apa Pak untuk tentunya memastikan bahwa aksesnya mudah bagi masyarakat terutama untuk kelompok rentan? Ya, selain kami memberi informasi melalui media, nah itu media bagi masyarakat siapa saja yang berkebutuhan khusus dan memerlukan layanan khusus dari Pengadilan Agama Jakarta Barat, kami akan layani. Kami menyediakan ada kendaraan, ya, karena untuk kami mengistilahkannya dengan inovasi jemput bola. Nah, bagi masyarakat misalnya yang minta dijemput, ya kami jemput, ya meskipun sederhana kendaraannya, tapi kami gunakan mobil, ya, mobil yang ada di sini operasional untuk menjemput bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus. Salah satunya itu. Di samping itu memang kami juga pelayanan secara khusus, kami menyiapkan peralatan-peralatan yang ada, kemudian juga ya ruangan bagi ibu-ibu yang menyusui, ruang kesehatan, ruang anak, dan ada ruangan tenang yang bagi seluruh masyarakat pencari keadilan yang berkebutuhan khusus, mereka menempati ruangan tersendiri, ruangan tenang namanya, sehingga tidak ikut antrian kepada masyarakat umum secara umum. Itu yang inovasi yang kami lakukan khusus di Pengadilan Jakarta Barat. Mungkin nanti kami akan mengembangkan lagi lah setelah ini apa yang bisa kami buat, mungkin bisa dilakukan di daerah di mana tempat mereka tinggal. Seandainya persidangan itu harus di sana gitu, sehingga masyarakat itu tidak harus sampai ke pengadilan, tapi kami yang mendatangin, itu yang rencana kami akan kami laksanakan setelah inovasi yang ada sekarang ini, begitu dia. Inovasi yang baik tentu harapannya bisa menjadi contoh bagi pengadilan agama yang lain ya Pak ya. Ya, tentu kami berharap begitu, sehingga ini memang peradilan ini memang ramah bagi kelompok rentan sesuai dengan mutu kami yang kami buat, ya, kami buat pengadilan agama itu harus jadi ramah kelompok rentan, ya, gitu, kelompok rentan. Terima kasih Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Pak Muhammad Razali atas informasinya. Nah itu tadi saudara, bahwa memang dengan hadirnya layanan yang lebih inklusif dan juga ramah, tentu diharapkan kelompok yang rentan ini tidak lagi merasa terhalang dalam mendapatkan haknya di mata hukum. Ini tentu sesuai dengan komitmen Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk menghadirkan pelayanan dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Putri Oktaviani, Junaidi Saputra, Kompas TV, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto mengultimatum akan mereshuffle menteri jika sudah 3 kali menerima peringatan. Bagaimana Presiden mengawasi menteri-menterinya? Apa indikator pelanggaran menteri yang harus ditegur? Dan apakah ini tanda akan ada menteri dari partai yang belum masuk kabinet? Kami akan bahas dalam dialog usai jeda bersama dengan rekan Mario Sarong untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan menterinya untuk bekerja baik dan menjaga integritas. Prabowo mengultimatum akan mereshuffle menteri jika sudah 3 kali menerima peringatan. Pernyataan ini disampaikan Prabowo jelang 1 tahun pemerintahannya saat berpidato di sidang Senat Pengukuhan Mahasiswa di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya, kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak, berapa kau butuh? Saya butuh 5T, saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Karena anak buah saya hebat-hebat. Ya. Kalau ada 1-2 nakal, saya peringati, ya kan? 1 kali peringatan, masih nakal, masih nggak mau dengar, 2 kali peringatan, 3 kali, apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti. Karena
demi negara, bangsa, dan rakyat, tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Saya nggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Merespon pernyataan Presiden Prabowo, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengaku tidak tahu siapa sosok menteri yang ditegur Presiden hingga ancaman reshuffle. Saya belum tahu itu. Itu yang tahu itu hanya Bapak Presiden. Ya, kita sesama biskota jangan saling mendahului. Ya. Tapi Pak Bahlil pernah ditegur, Pak? Tegur apa? Sama Presiden, Pak, terkait kebijakan atau apa? Ya, saya setiap dipanggil pasti ditegur. Ditegur sapa, ditegur sayang, ditegur perintah, ya kan tegur kan semuanya kan. Dan Bapak Presiden kan orangnya sangat terbuka, jadi pasti mungkin kamu juga kalau tiap hari ikut rapat pasti ditegur, ya. Berarti bukan Bapak yang ditegur, Pak? Saya nggak tahu ya, yang dimaksudkan seperti apa, ya. Analis komunikasi politik Universitas Pajajaran Kunto Adi Wibowo bilang, pernyataan Prabowo bukanlah sinyal spesial, melainkan hanya teguran biasa dan menunjukkan komitmen Prabowo dalam pemerintahan. 5 kali sejak 100 hari pemerintahan Pak Prabowo sampai kemarin 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo paling tidak sudah menegur menteri-menterinya gitu sebanyak 5 kali, 6 kali lah dengan yang ini gitu. Jadi menurut saya tidak ada sesuatu yang baru. Ini hanyalah bentuk komitmen ya. Kalau saya menilainya ini komitmen Pak Prabowo untuk kemudian membuat anak buahnya kerja dengan baik kan gitu. Apalagi di akhir pidato dia juga menyinggung soal korupsi, penipu, manipulator dan segala macam. Yang menurut saya itu juga menunjuk bahwa ini sebenarnya bukan masalah kinerja biasa, tapi masalah yang penting soal korupsi dan lain-lain. Prabowo Subianto tercatat sudah 4 kali melakukan reshuffle kabinet, diantaranya pada 19 Februari 2025, 8 September 2025, dan 17 September 2025. Reshuffle kabinet terakhir Presiden Prabowo menambah 2 wakil Mendagri. Selain sentilan Prabowo kepada menterinya, isu perombakan kabinet kembali mencuat usai Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan pimpinan PKS. Baik Nasdem dan PKS tidak punya kader partai yang ada di kabinet. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto menyentil menteri di kabinetnya agar kerja keras dan berintegrasi. Jika sudah 3 kali diingatkan akan di-reshuffle. Apa makna dibalik pernyataan Presiden Prabowo? Benarkah ini sinyal perombakan kabinet kembali? Atau hanya teguran biasa Presiden dalam pemerintahannya? Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio, analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praetno. Mas Adi, selamat pagi. Selamat pagi, Rio. Terima kasih Mas Adi sudah bergabung, dan juga melalui sambungan daring ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat ulang tahun untuk Partai Golkar dulu, Bang Doli. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Doli. 1 tahun. Mas Adi atas kehadirannya di Dialog Sapa Indonesia Pagi. Saya ke Bang Doli pertama. Menteri nakal 3 kali di reshuffle, Bang Doli. Apa yang bisa Anda tangkap dari pernyataan Presiden Prabowo ini? Iya, saya kira itu pernyataan sesuatu yang biasa saja ya, yang berkaitan dengan seorang presiden memberikan sinyal, memberikan pesan kepada jajaran bawahannya, kabinet, menteri-menterinya gitu, agar bisa bekerja lebih sungguh-sungguh lagi. Apalagi hari ini kan sudah masuk setahun persis ya kabinet Pak Presiden Pak Prabowo ini. Jadi artinya 1 tahun ke depan sampai 5 tahun saya kira Pak Prabowo memberikan pesan kepada jajaran kabinetnya harus bekerja lebih sungguh-sungguh. Dan kalau misalnya ada yang di luar jalur, ya tentu ancamannya adalah reshuffle. Dan itu kan sudah berkali-kali disampaikan ya. Pesan seperti ini udah saya ingat
berapa kali, banyak sekali disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan soal teguran 1, 2, 3 sebetulnya ya itu tergantung Pak Prabowo juga. Jadi tanpa teguran pun ya kalau kemudian dianggap Pak Prabowo sebagai presiden yang punya hak prerogatif itu perlu dan patut untuk diganti gitu ya tidak harus ada teguran 1, 2, 3 gitu ya bisa saja langsung diganti gitu. Oke, berarti menurut Anda Bang Doli 3 kali peringatan itu sebenarnya sudah lama sebenarnya, terlalu lama untuk diganti kalau memang ada kesalahan. Ya itu sangat tergantung terhadap penilaian Pak Prabowo terhadap satu orang atau jajaran kabinetnya ya. Jadi ekstrimnya ya tanpa alasan pun sebetulnya ya. Kalau misalnya Pak Prabowo sudah menganggap tidak layak, tidak pantas gitu ya, seseorang untuk menjadi menteri atau berada di bawah jajarannya, ya beliau kapan saja itu bisa melakukan reshuffle tanpa melalui teguran 1, 2, 3 karena di dalam peraturan perundangan tidak ada itu, ada SP1, SP2, SP3 dulu ya. Mau hari ini, mau kapan, apa alasannya, itu yang paling tahu Pak Presiden sendiri, Pak Prabowo sendiri. Bang Doli, tapi dari feeling Anda, apakah memang ini hanya teguran biasa atau mungkin saja ada reshuffle lagi nanti? Ya, saya kira kalau kita tidak bisa juga menduga-duga ya, apakah ada reshuffle lagi atau tidak gitu. Tetapi kan yang kita sama-sama tahu sampai saat ini masih ada menteri satu yang kosong ya. Nah, apakah kemudian nanti kita menunggu pengisian menteri atau kemudian nanti akan ada pergantian lagi atau perombakan lagi? Sekali lagi karena itu hak prerogatifnya seorang presiden. Pak Prabowo yang paling tahu itu apakah kemudian ada lagi reshuffle, perlu atau tidak, dan seterusnya itu kembali kepada Pak Prabowo. Oke, Mas Adi, saya ingin pertanyaan yang sama. Menurut Anda teguran biasa atau mungkin ada reshuffle? Ya kalau saya sih memaknainya dua hal. Pertama, memang Pak Prabowo Subianto tidak bisa membantah bahwa kabinetnya saat ini adalah diisi oleh menteri-menteri yang cukup hebat dan cukup bisa dibanggakan. Tapi ada faktor yang kedua saya sebut sebagai statement yang cukup bersayap. Tapi kalau sudah ditegur sekali, 2 kali, dan 3 kali masih tidak perform, tidak sesuai dengan ekspektasi, jadi kesempatan yang diberikan ini memang harus wassalam, harus selesai, dan mereka harus diganti. Bagi saya ini adalah semacam pesan politik memasuki tahun pemerintahan Pak Prabowo, bahwa para menteri per hari ini yang masih terus menjadi pembantu presiden di sekitarnya, kalau ada target-target yang memang diinginkan oleh pemerintah, mereka itu tidak sesuai dengan harapan, menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi, kinerjanya selalu dipertanyakan oleh publik. Bukan tidak mungkin di masa-masa yang akan datang menteri-menteri di kabinet saat ini adalah sesuatu yang sangat niscaya untuk dilakukan reshuffle. Inilah yang saya sebut adalah semacam kesempatan terakhir yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada begitu banyak para menterinya untuk membuktikan bahwa mereka itu sudah ada kesempatan 1 tahun, anggaplah ini semacam uji coba dalam membentuk bagaimana kinerja kabinet itu sesuai dengan harapan. Karenanya memasuki tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan seterusnya, tak ada ampun lagi bagi mereka. Kalau memang sudah tidak sesuai dengan ekspektasi, underperform, kinerja targeting yang memang sesuai dengan presiden tidak sesuai dengan harapan, ya apa boleh buat, mereka memang harus diganti. Oke, tapi Mas Adi, kalau melihat 1 tahun ini, apakah memang presiden menepati janjinya bahwa ada menteri-menteri yang dirasa belum optimal diganti? Ya kalau kita melihat beberapa kali reshuffle dalam 1 tahun pemerintahan ini, saya kira memang sudah terkonfirmasi sesuai dengan keinginan publik. Ya misalnya termasuk soal Menteri Keuangan. Dulu mungkin Bu Sri Mulyani ini kan nyaris tanpa lawan tanding. Adalah Menteri Keuangan yang selalu hidup di segala zaman dan segala musim. Di zamannya SBY dan Pak Jokowi dan hari ini. Tapi mungkin karena Pak Prabowo melihat Menteri Keuangan yang baru ini tidak firm, memiliki ritme kinerja yang tidak sama, diganti dengan Pak Purbaya yang harus kita akui resultante dan respon publiknya kan cukup luar biasa. Ada optimisme yang kemudian bisa didapatkan. Begitupun dengan menteri-menteri yang lain yang dinilai tidak memiliki kinerja yang bagus, tidak sesuai dengan harapan. Kalau kita cek rekam jejak mereka diganti, dan itu yang terjadi dalam berulang kali reshuffle. Artinya apa? Bagi saya pernyataan Pak Prabowo itu bukan hanya sebatas reminder, bukan hanya sebatas pengingat kepada para menterinya. Bagi saya ini adalah kalimat ultimatum bahwa
hai menteri, ini sudah memasuki tahun kedua. Kalau tidak sesuai dengan keinginan pemerintah, tidak sesuai dengan petunjuk terukur yang disampaikan oleh Presiden, ya siapapun dikau, mau dari profesional, mau dari partai, mau dari relawan, mau dari tim pemenangan 2024 yang lalu ikut memenangkan Pilpres, tak ada ampun bagi dirimu. Harus diganti dan harus direshuffle. Saya kira pesan tegasnya di situ, dan saya kira demi keuntungan dan demi kepentingan bangsa dan negara, menteri-menteri yang memang kinerjanya memiliki rapot merah, saya kira rakyat akan memberikan dukungan secara penuh. Tapi kalau pertanyaan sama juga tadi saya sampai tanyakan kepada Bang Doli, 3 kali menurut Anda waktu yang lama atau sebenarnya 3 kali ini adalah kesempatan bagi para menteri jika sudah ditegur untuk memperbaiki? Atau ya kan sebenarnya kalau kita melihat kinerja pemerintah ataupun kabinet ya secara umum memang kesempatan itu selalu diberikan. Pertama tentu kita harus akui dalam membangun postur kabinet kali ini kan adalah kabinet akomodasi yang merangkul begitu banyak kesempatan politik. Artinya ini adalah kesempatan yang pertama. Jadi kalau kesempatan yang pertama ini tidak maksimal, oke, ada kesempatan yang kedua untuk menjaga stabilitas dan dukungan politik dari berbagai elemen. Tapi ingat, kalau sudah kesempatan yang ketiga sudah diberikan, alasan stabilitas, alasan kerjasama, alasan gotong royong, yang diusung jadi menteri adalah mereka yang terbaik dari bidangnya masing-masing, dari partai, profesional, kemudian kelompok-kelompok yang selama ini terafiliasi sebagai tim pemenangan. Kalau nggak perform, ini adalah kesempatan terakhir, 3 kali sudah selesai. Bagi saya ini adalah sebagai salah satu bentuk bagaimana menteri sebenarnya diberikan kesempatan untuk berbenah. Jadi kalau memang ini tidak sesuai dengan harapan, underperform, maka tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk terus menjadi menteri di masa-masa yang akan datang. Saya kira bagus kok di negara ini begitu banyak orang hebat di segala bidang, dari bidang ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan Pak Presiden cukup bisa mengambil orang-orang terbaik di negara kita ini. Bang Doli, bagaimana dengan tanggapan terkait dengan apa yang dikatakan Mas Adi Praitno bahwa baik itu mau itu dari partai politik, tim pemenangan, ya tetap harus mendapatkan evaluasi dan nantinya diganti dengan orang profesional. Menurut Anda seperti itu? Benar dan setuju. Saya kira tadi underline-nya karena untuk kepentingan bangsa dan negara, saya kira memang harus dibangun ya kabinet yang betul-betul punya performance yang bagus, punya kinerja yang bagus gitu. Dan memang kinerja itu pada akhirnya ya, walaupun kemudian nanti bisa terlihat ya di masyarakat, dirasakan di masyarakat, tetapi kemudian kan kunci penilaian terakhir itu ada di Pak Prabowo, di Presiden. Dan buat kami setuju siapa saja ya, tidak berdasarkan latar belakang dari mana saja. Kalau kemudian seseorang dianggap tidak baik kinerjanya gitu ya, atau kemudian tidak memenuhi harapan-harapan sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh Pak Prabowo, ya kembali itu tidak ada alasan untuk kemudian tidak diganti. Oke, kalau secara internal, Bang Doli, apakah memang selama ini di Golkar memiliki evaluasi tersendiri untuk partai, untuk menteri-menteri yang berasal dari Partai Golkar? Iya, kami ada mekanisme tersendiri ya. Saya seperti yang saya ketahui, Ketua Umum Pak Bahlil itu relatif sering juga mengumpulkan menteri-menteri yang berasal dari Partai Golkar ya. Kami kan ada 8 menteri, ada 3 wakil menteri dan 1 kepala lembaga gitu. Dan itu kemudian membicarakan apa yang kemudian didapatkan informasi dari internal kabinet dan kemudian apa yang kemudian akan disampaikan atau dikerjakan dalam kurun waktu ke depan setelah pertemuan itu. Jadi sebetulnya baik secara formal maupun informal, ya informalnya tentu saya kira Pak Bahlil sebagai Ketua Umum juga sering kan ketemu dengan kita semua, baik yang tidak di kabinet maupun yang ada di kabinet. Nah tentu dalam pembicaraan-pembicaraan informal saya kira juga pasti disinggung ya soal bagaimana apa yang sedang dikerjakan, apa yang perlu dikoordinasikan, bagaimana mendorong semua agenda-agenda yang disampaikan oleh Pak Presiden kepada masing-masing menteri itu harus bisa deliver ya, harus bisa dilaksanakan secara baik. Termasuk misalkan juga Ketum
menegur ataupun memperingatkan kepada menteri-menteri yang berasal dari Partai Golkar untuk lebih optimal lagi membantu Presiden. Seperti itu dalam evaluasi itu, Bang Doli? Iya, saya kira ya macam-macam ya. Kalau yang menegur itu kan tentu kalau misalnya kelihatan sesuatu ada yang kurang ya. Saya tidak tahu persis ya apakah kemudian isi pembicaraannya itu bentuknya teguran atau kemudian menyampaikan pesan. Tetapi kan kalau tegur-menegur ini kan yang paling punya hak itu kembali kepada Pak Presiden kan. Kecuali kalau Pak Presiden, Pak Prabowo memberikan pesan kepada Pak Bahlil untuk disampaikan kepada jajaran kabinet lain. Nah mungkin itu bisa dilakukan saja gitu. Tetapi saya kira kan pertama Pak Prabowo juga sangat terbuka kan selama ini. Kalaupun kemudian ada salah satu jajaran kabinetnya dianggap melakukan kekeliruan, saya yakin juga Pak Prabowo punya cara untuk menyampaikan teguran itu atau mengkomunikasikannya kepada yang bersangkutan. Baik itu secara individu langsung maupun juga kalau misalnya dia bagian dari jajaran partai politik, saya kira juga disampaikan melalui ketua umumnya masing-masing. Oke. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, bagaimana Anda melihat bahwa tadi kita sudah berbicara terkait apa yang menjadi perhatian Presiden. Kalau evaluasi selama setahun, menurut Anda sampai saat ini, apakah mungkin ada menteri yang udah berkali-kali mendapatkan ya kritik netizen lah, kritik masyarakat, tapi mungkin masih dipercaya oleh Presiden Prabowo? Ya, sebenarnya kalau mau jujur ya, ada sejumlah menteri yang sebenarnya sampai detik ini masih terus menjadi pembantu dari Presiden, sekalipun misalnya kinerjanya sering mendapatkan sorotan, sekalipun sepak terjangnya menimbulkan kontroversi dan layak untuk dievaluasi. Karenanya memasuki 1 tahun pemerintahan Prabowo dan Gibran, tentu jangan lagi ada batas-batas toleransi yang diberikan kepada para pembantunya, menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang memang kalau kinerjanya itu tidak sesuai dengan harapan, sudah saatnya ini diganti. Hari ini adalah tanggal 20 Oktober, persis 1 tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih. Oleh karena itu sebenarnya demi kepentingan untuk supaya kerja lebih cepat, kira-kira begitu, maka seluruh akselerasi yang terkait dengan pembangunan di masa yang akan datang, kalau menterinya ini memang tidak bisa diajak kerja yang cepat di tengah situasi yang berkembang yang juga sangat dinamis, maka bagi saya Mas Mario tak ada ampun lagi bagi mereka. Ini menyangkut semua kalangan, nggak peduli dia apakah dari partai politik, tak peduli dia dari kalangan profesional, tak peduli dia dari kalangan kelompok-kelompok relawan yang mungkin ikut memenangkan pertarungan Pilpres. Sepanjang untuk melakukan perbaikan demi kepentingan bangsa, saya kira bagi saya Pak Presiden sudah harus menggunakan tangan besinya mengganti orang-orang yang memang selama ini tidak bisa diharapkan underperform, dan tentu saja kinerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi rakyat. Ke depan itu hanya sebatas membutuhkan bagaimana pembuktian kinerja dalam kabinet. Kalau kita melihat rata-rata secara umum dalam 1 tahun pemerintahan kali ini, itu kan programnya cukup populis loh Mas. Misalnya soal program makan bergizi, terkait dengan misalnya Koperasi Desa Merah Putih, kemudian ada sekolah Garuda, ada gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, ketahanan pangan, dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang program down to earth, betul, menyentuh hal-hal yang selama ini diinginkan oleh rakyat secara umum. Oleh karena itu, kalau program-program populis ini masih dalam 1 tahun evaluasinya misalnya rapot merah, ya apa boleh buat, jangan lagi ada toleransi bagi saya. Itulah yang saya sebutkan. Ini presidennya mau ngebut nih, sudah gigi 6 nih, sudah mau gaspol gitu ya sampai di finish, supaya rakyat merasakan dampak yang diinginkan oleh pemerintah. Tapi kalau menterinya masih gigi 1, gigi 2, apa boleh buat. Kalau dari pantauan Anda Mas Adi, lah yang mungkin belum reshuffle tapi perlu dievaluasi, menteri-menteri siapa saja misalnya? Ya sangat riskan dan sensitif kalau menyebut nama, menyebut kementerian ya. Saya kira pemerintah pastinya punya preferensi yang cukup terukur soal siapa misalnya stressing dari menteri yang memang sangat layak untuk dievaluasi, untuk diberikan kesempatan yang terakhir. Jadi bagi saya pidato Presiden Prabowo Subianto kemarin itu semacam pemberian kesempatan yang terakhir, yang ketiga kepada para menteri. Ayo, ini sudah 1 tahun Presiden Prabowo untuk melihat bagaimana kinerja para pembantunya itu. Kalau memasuki tahun kedua dan seterusnya nggak oke Mas, ya itu artinya adalah bahwa soal reshuffle itu akan terjadi di kemudian hari. Karena bagi saya reshuffle adalah sunnatullah, sesuatu yang keniscayaan, dan ini akan terjadi pada siapapun. Oke, saya ke Bang Doli. Bang Doli, bagaimana Anda melihat apa yang disampaikan oleh Mas Adi ini, bahwa memang masih ada menteri yang perlu dievaluasi, dan pertanyaan saya,
apakah mungkin dengan menteri-menteri yang dievaluasi ini nantinya terus kemudian di reshuffle mungkin memberikan kesempatan kepada mereka partai-partai yang berada di luar koalisi untuk bisa mengisi posisi tersebut. Tapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan usai jeda. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Maria Sarong dan sejumlah narasumber. Saya analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno bersama saya di studio. Melalui sambungan daring ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan juga baru saja bergabung dengan kita Muhammad Iqbal, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera. Selamat pagi Bang Iqbal, Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bang sudah bergabung juga, tapi saya duluan ke Bang Doli dulu karena tadi sudah janji bertanya sama Bang Doli. Bang, bagaimana melihat bahwa evaluasi ini mungkinkah membuat ada partai-partai lain atau orang profesional lain di luar yang kemarin membantu pemenangan Prabowo Gibran ikut bergabung untuk memperkuat pemerintahan Presiden Prabowo Gibran? Ya, itu sesuatu yang mungkin saja ya secara politik ya. Apalagi kalau misalnya tadi apakah ada profesional yang baru yang masuk menggantikan posisi katakanlah porsinya dari partai politik. Itu sesuatu yang mungkin saja. Karena sekali lagi saya katakan itu hak prerogatifnya Presiden. Nah, tetapi kalau kemudian bicara tentang soal apakah partai politik yang selama ini sudah menyatakan dirinya adalah sebagai kekuatan penyeimbang dalam pemerintahan, ya itu kembali ada pembicaraan atau diskusi politik ya. Pertama, apakah kemudian partai-partai politik yang sekarang berada dalam pemerintahan itu memang betul-betul punya keinginan untuk masuk dalam pemerintahan. Gitu. Nah, yang kedua, saya kira memang karena memang dari awal pemerintahan ini dibangun berdasarkan koalisi antara partai politik, ya, tentu pembicaraan di level ketua umum partai politik yang tergabung dalam pemerintahan itu pasti juga akan diminta pandangan dan pendapat oleh Pak Presiden. Walaupun sekali lagi itu kewenangan mutlak Pak Presiden, ya, Pak Prabowo gitu. Nah, tetapi saya kira memang nanti akan ada pembicaraan, diskusi ya pada saat kemudian ketika partai-partai politik yang sekarang berada di dalam pemerintahan itu menyatakan ingin masuk di dalam jajaran kabinet. Oke, saya ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, katanya kemarin roman-romannya usai bertemu Menhan diajak masuk ke kabinet. Gimana, benar atau ini kita konfirmasi langsung Ketua DPP PKS. Silakan Mas Iqbal. Ya, sekarang memang kan PKS memang sudah bergabung sejak pemilu ya. Jadi memang kami ingin memperkuat silaturahim, ya, memperkuat komunikasi karena hubungan Pak Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro dan Pak Menhan ini sangat dekat. Jauh sebelum pemilu presiden ya, kami sudah memiliki hubungan emosional yang sangat baik dengan Pak Syafri Samsudin, Ketua Majelis Syuro kami. Jadi kami melihat memang pemerintahan Pak Prabowo, di mana kami dulu pernah 2 kali bersama membangun visi misi bersama, adalah hal yang menarik untuk bagaimana mimpi-mimpi beliau sebagai kepala negara kita bisa support, kita bantu untuk mewujudkannya, karena memang perjuangan untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan itu nggak mudah. Pasti ada saja tantangan-tantangannya yang kita hadapi di lapangan. Oke, Anda melihat juga seperti apa yang disampaikan oleh Presiden bahwa masih belum optimal untuk kabinet saat ini? Ya tentu saja hari ini Pak Prabowo masih mencari bentuk ya. Makanya kita memberikan juga masukan-masukan kepada beliau baik secara langsung maupun melalui orang-orang yang mungkin bisa dekat dengan beliau, sehingga memang visi misi beliau, cita-cita beliau bisa kita diwujudkan bersama demi kesejahteraan. Oke, dan jika diajak bersama untuk pada akhirnya membantu, apakah memang nantinya akan lebih optimal lagi untuk membantu PKS? Tentu saja itu memang bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara partai politik, bagaimana untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oke, berarti kemarin pada saat berbicara dengan Menhan berarti ada omongan itu ya, meminta untuk bergabung ya? Enggak begitu. Tahan banget. Oke, saya ke Mas Adi. Mas Adi, bagaimana Anda melihat bahwa dari Bang Doli sendiri bahwa melihat setuju. Siapapun yang ingin membantu kabinet ataupun pemerintah Presiden Prabowo, baik itu profesional yang berada di luar
pun juga partai politik ya bisa. Ya kalau saya sih PKS. sebenarnya secara prinsip ya selalu berlaku hukum reward and punishment dalam sebuah pemilu, yang menang jadi penguasa dan yang kalah berada di luar kekuasaan. Mestinya begitu, karena ini untuk memberikan arti yang sesungguhnya bahwa pemilu itu ada yang menang, ada yang kalah. Kalau yang kalah juga bisa menikmati kekuasaan, bagi kita yang melihat dari jauh ini nggak fair. Bagaimana dengan basis konstituen yang kalah itu, yang dulunya misalnya mengkritik yang menang hari ini, mereka harus mengubah iman politik mereka, kan tiba-tiba mendukung. Itulah yang saya kira sebenarnya sekalipun dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim seperti di Indonesia, harus ada yang berada di luar kekuasaan, itu secara teori dan normatif. Tapi kalau kita melihat dalam konteks PKS ya saya kira memang setelah kalah jagoannya di Pilpres mendukung Anies Mohaimin, sepertinya PKS memang merasa bahwa sebenarnya iman politik mereka memang tegak lurusnya harus bersama dengan Prabowo Subianto. Karena kedekatan itu ya? Karena kedekatannya cukup panjang kan, 2014, 2019, dan baru berakhir kan 2024 gara-gara PKS lebih mendukung Anies. Dan sepertinya setelah ini bukan hanya soal kalah Pilpres ya PKS mendukung Anies, tapi dalam banyak hal PKS sudah mulai melihat bahwa sebenarnya mendukung Anies itu dalam banyak hal tidak terlampau memberikan keuntungan apapun bagi PKS secara elektoral, Mas. Kalau kita mau cek ya, 3 partai yang memberikan dukungan politik kepada Anies dan Mohaimin waktu Pileg 2024 yang lalu, termasuk Pilpres, PKS itu yang paling sedikit mendapatkan faedah elektoralnya. PKB banyak tuh naiknya, terutama di basis-basis PKB yang selama ini tidak dapat suara, tidak dapat basis, mendapatkan suara terungkit dari dukungan terhadap Anies Baswedan. Jangan tanya Nasdem, suaranya lebih meningkat, justru terafiliasi sebagai besar pendukung Anies lebih banyak mendukung Nasdem. Karenanya tidak mengherankan ketika PKS langsung memberikan dukungan kepada pemerintah. Kemarin misalnya bertemu dengan Pak Menat, disinyalir oleh publik soal bagaimana PKS ingin bekerja sama dengan pemerintah. Ya sepertinya PKS sudah menemukan kembali bagaimana kerjasamanya itu terbangun dengan Pak Prabowo Subianto. Dengan Pak Anies kayaknya adalah masa lalu. Oke, harmonisasinya gimana? Kalau misalkan PKS yang berada di luar kemarin terus masuk lagi, menurut Anda gimana? Ya ini kan bersama partai-partai yang sudah bergabung. Persoalan biasa saja di negara kita, Mas. Biasanya kalau Pilpres, partai politik ini kan punya strategi politik masing-masing. Ada yang memilih di luar, ada yang terus menjadi bagian di dalam. Tapi yang saya ingin katakan adalah di kita adalah perkara biasa yang kalah menjadi bagian dari pemenang. Ini terjadi sejak 2004, 2009, 2014, 2019 hingga hari ini. Ini yang saya sebut sebagai cacat bawaan dalam sistem presidensial. Ada kepentingan kerjasama politik, terutama untuk mengamankan kepentingan kebijakan-kebijakan di parlemen. Kalau parlemen itu banyak oposisi, partai-partai yang kalah berada di luar, khawatirnya program pemerintah itu selalu mendapatkan rongrongan, resistensi, dan seterusnya. Jadi mazhab politik kita adalah kerjasama politik, gotong royong. Jadi yang kalah pun ya siap-siap dia akan menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Politik kita sesederhana itu saja, membayangkan kalah pemilu kemudian jadi oposisi berada di luar kekuasaan, rasa-rasanya rumit di negara kita ini. Oke, Bang Doli, bagaimana Anda melihat harmonisasi itu? Partai sudah berada di dalam, menerima, mungkin saja partai-partai yang kemarin berseberangan masuk membantu Presiden Prabowo. Iya, saya kira kan kita dibangun berdasarkan kesepahaman, kesepakatan untuk membangun koalisi partai politik pendukung pemerintah gitu. Nah, dan itu jumlahnya dari awal sudah tetap sekian. Dan kita melihat ada partai-partai politik yang mendeklarasikan berada di luar pemerintahan. Soal dukung-mendukung saya kira kan memang ya secara fair setelah kompetisi politik selesai, ya untuk kepentingan bangsa negara ya pemerintahan siapapun yang terpilih ya harus dukung gitu. Nah persoalannya ini apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan. Nah kalau diskusinya tentang itu, nah sekali lagi saya kira nanti mungkin akan ada pembicaraan ya di level pimpinan partai-partai politik yang berada sekarang di dalam pemerintahan itu. Apakah kemudian partai-partai politik yang selama ini berada itu kemudian akan masuk atau tidak, itu berdasarkan diskusi. Walaupun sekali lagi saya katakan, kalaupun tidak dilakukan diskusi, diajak bicara, ya itu semuanya kewenangan kembali kepada Pak Prabowo. Selama partai-partai politik yang selama di luar pemerintahan memang berkenan untuk masuk, gitu. Oke, berarti tapi menurut Anda apakah memang mereka yang berada di luar dan memilih untuk memperhatikan pemerintahan ini perlu lebih baik berada di luar karena untuk check and balancing-nya atau bagaimana?
Ya, saya sering mengatakan bahwa partai politik ini dimanapun tempatnya ya, apakah dia di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, itu sama mulianya, gitu loh. Karena selama memang apa yang diperjuangkan itu adalah buat kepentingan bangsa, negara, dan rakyat kita, dimanapun kita berada. Jadi sebetulnya tidak ada persoalan sebetulnya kalau misalnya teman-teman sudah menyatakan dirinya berada di pemerintahan, karena di luar pemerintahan pun ya ketika apa yang dilakukan, apalagi menyuarakan untuk kepentingan bangsa negara, yang baik yang dilakukan oleh pemerintah itu didukung, misalnya yang tidak baik atau yang kurang tepat itu disampaikan kritik dan segala macam, itu sama baiknya, sama mulianya. Oke, saya ke Bang Iqbal. Bang Iqbal, bagaimana Anda melihat bahwa sebenarnya seperti kata Bang Doli, berada di luar maupun di dalam itu sama mulianya, pun juga PKS. Pada akhirnya jika diminta, apakah PKS bisa menjadi seseorang yang memperhatikan pemerintahan presiden ini dari luar atau memberikan masukan-masukan itu, atau memang harus di dalam untuk memberikan optimalisasi ini? Ya, sejak awal dalam diskusi-diskusi pimpinan kami dengan presiden bahwa kami menegaskan bahwa walaupun kami bergabung di pemerintahan, kami tetap mengkritisi, memberi masukan-masukan yang positif. Tidak hanya seperti orang yang hanya diam saja lalu di jabatan, tapi kami ingin Pak Prabowo ini adalah keluarga seorang orang tuanya profesor, artinya terbiasa dengan perdebatan, terbiasa dengan perbedaan diskusi. Jadi sehingga kami juga nyaman. Kami tidak ingin juga masuk lalu kami hanya nurut, tapi kami ingin juga memberi masukan-masukan yang ini tentu saja juga ada evidence base-nya, ada rujukannya, ada teorinya, sehingga pemerintahan ini akan berjalan dengan baik, dinamis, dan tentu saja juga tujuannya mensejahterakan rakyat. Oke, berarti Anda mengatakan bahwa walaupun tidak masuk sekalipun ke dalam pemerintahan ataupun tidak bergabung, tetap check and balancing itu tetap dilakukan ya untuk pemerintahan Presiden Prabowo ya? Ya, saya ingin mengingatkan bahwa kami sejak awal sudah bergabung. Kami sudah menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo, walaupun kami dari partai politik tidak merekomendasikan kader partai untuk menjadi menteri. Karena kami ingin juga memberikan ruang-ruang kepada teknokrat profesional untuk bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara. Oke, Bang Iqbal, kalau dari catatan Anda, dari PKS sendiri, dalam kabinet, siapa saja menteri yang perlu dievaluasi ataupun yang semakin dioptimalkan ke depan ini? Wah, ini pertanyaan jebakan nih, tetapi saya kira kita tidak bisa menunjuk hidung ya, karena memang Pak Prabowo punya data. Yang jelas kami tentu saja mendukung keputusan-keputusan yang tentu saja dengan tujuan untuk meningkatkan, memperkuat pemerintahan ini ya, dan tentu saja evaluasi itu tentu saja harus dilakukan karena jabatan ini kan amanah dan kekuasaan itu harus ada yang melakukan check and balance, dan kalau itu dilakukan sehingga orang semua berhati-hati dan betul-betul akan menjaganya. Oke, dan menurut Anda dengan pernyataan Presiden yang bilang 3 kali nakal saya reshuffle sudah tepat ya? Sebuah pernyataan keras. Sudah tepat dan tentu saja itu punya data ya, punya fakta ya. Punya data dan fakta itu yang penting. Karena lagi-lagi menjadi pejabat publik di era digital sekarang itu ruang-ruangnya sangat sempit untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran karena masyarakatnya sangat kritis. Kemudian teknologi juga bisa menjadikan sebuah bukti yang kuat. Sehingga memang yang berada sekarang di pemerintahan harusnya betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa ada kepentingan pribadi atau tujuan-tujuan untuk melakukan abuse of power. Oke, saya ke Mas Adi. Mas Adi, bagaimana Anda melihat tadi pernyataan Bang Doli? Lumayan bagus juga. Di luar ataupun di dalam sama-sama mulianya sebenarnya ini. Ya, betul memang. Tapi kan kita tahu bahwa partai-partai politik itu tidak punya daya tahan yang kuat ya berada di luar kekuasaan. Ya. Terutama untuk menyusun bagaimana kekuatan politik mereka menghadapi pertarungan-pertarungan politik lanjutan. Tidak banyak partai yang mau kalau dia kalah pilpres dan kemudian jadi oposisi. Karena satu hal, tidak ada korelasi positifnya bahwa di luar kekuasaan jadi oposisi, dia akan mendapatkan dampak politik elektoral di pemilu selanjutnya. Itu tidak ada penjelasan secara akademik ataupun secara empirik. Yang kedua, kita tahu di tengah politik kita yang berbiaya mahal, tentu
kalau berada di luar kekuasaan, tentu partai-partai itu tidak punya kemewahan untuk mengkapitalisasi sumber daya ekonomi politik, terutama seperti yang dimiliki oleh mereka-mereka yang masuk dalam kabinet. Inilah yang sepertinya memang menjelaskan kenapa begitu banyak partai politik kalau kalah berada di dalam juga akhirnya menjadi bagian dari kekuasaan, Mas. Karena bagi mereka untuk menyusun kekuatan salah satunya adalah menjadi bagian dari kekuasaan. Dan memori politik pemilih kita nggak ada urusan mau di dalam mau di luar sama saja. Yang paling penting adalah bagaimana terus melakukan sosialisasi dan pendekatan jelang pemilihan, maka dialah yang kemudian akan memenangkan pertarungan. Kan kalau bicara tentang di luar dan di dalam, ini kan adalah konsumsi kelas menengah ke atas, terutama kelompok-kelompok kritis dan pegiat demokrasi. Tapi masyarakat kelas menengah ke bawah, kalau bicara tentang kepentingan politik dan pemilu adalah soal siapa yang sering berkunjung dengan mereka, siapa yang sering bawa bantuan, siapa yang sering membawa sembako, dialah yang kemudian kemungkinan akan dipilih. Jadi politik sesimpel itu saja. Berarti maksud Anda PKS ini tidak tahan berada di luar ya waktu? Saya tidak mau menyebut begitu karena pastinya kawan-kawan PKS itu akan membantah. Tapi secara prinsip satu, pasti PKS akan menemukan bahwa dengan Pak Prabowo itu adalah kawan dan sahabat lama. Dan Pak Anies itu adalah masa lalu, kan kira-kira begitu. Apalagi dalam beberapa kali pemilu misalnya, termasuk juga di Jakarta, PKS yang sangat identik dengan Anies selama ini, dampaknya dalam pileg itu tidak terlampau signifikan bagi PKS, Mas. Apalagi dalam Pilpres 2024 kemarin, justru yang mendapatkan keuntungan banyak saat mendukung Anies itu adalah PKB, yang kedua Nasdem, PKS nomor 3, nggak dapat banyak. Artinya apa? Wajar kalau kemudian PKS itu kemudian dalam konteks ini menyusun batu bata bagaimana koherensi politik dengan kekuasaan hari ini dengan Pak Prabowo, wajar. Ini adalah teman lama, sekalipun pernah sempat bersaing di 2024, tapi kalau ada kesempatan kerjasama itu dibuka, bukan tidak mungkin PKS akan siap memberikan yang terbaik. Politik kita saya sebut adalah politik perkawanan dan politik persahabatan. Dan lantas apa yang harus dilakukan ke depan? Dalam arti bagaimana indikator untuk menilai sebuah menteri ini melakukan pelanggaran lebih dari 3 kali, kalau menurut Anda? Bagi saya memang harus ada stressing ya, minimal per 4 bulan harus ada evaluasi secara ketat. Apakah menteri itu lampu merah, lampu hijau, dan lampu kuning? Ini adalah lampu-lampu yang sering kita lihat, kalau sudah lampu merah ya memang harus di reshuffle, diganti. Artinya Mas, tahun kedua, ini kan sudah dimulai besok ya, tanggal 21 Oktober ini adalah tahun pembuktian. Apa sih yang kurang di negara kita? Kerjasama politik semua partai sudah oke. Sekalipun misalnya PDIP ataupun Nasdem berada di luar kekuasaan, tapi mereka secara hitoh telah memberikan dukungan secara maksimal terhadap pemerintahan hari ini. Kurang apa? Yang kedua, kita memiliki begitu banyak orang hebat, orang top di semua level, profesional ada, orang kampus ada, orang media ada, aktivis lingkungan dan pegiat demokrasi ada. Kalau memang ada kinerja-kinerja menteri nggak oke, kan tinggal dipilih orang-orang yang terbaik di negara kita. Kita itu 270 juta orang, mah. Jadi tinggal pilih, merem saja, cari orang yang the best. Saya kira bagus. Seperti halnya kita melihat Pak Purbaya. Dulu seakan-akan kalau Menteri Keuangan bukan Bu Sri Mulyani, kayaknya nggak oke banget. Muncul Pak Purbaya, ternyata menjadi rising star yang baru. Sekalipun kita harus layak untuk menunggu apakah gebrakan-gebrakannya yang dianggap koboi ini ada faedahnya terkait dengan pembangunan ekonomi. Kan kira-kira begitu. Bang Doli, bagaimana Anda melihat indikator ke depan untuk menilai para menteri? Kalau kata Mas Adi, 4 bulan sekali kita menilai. Kalau dari Anda melihatnya seperti apa? Iya, saya kira Pak Prabowo itu sudah punya mekanisme ya, punya standar, punya basis untuk melakukan penilaian terhadap seluruh jajaran kabinetnya gitu, dan itu akan berlaku setiap saat. Dan menurut saya tidak ada aturan harus sekian waktu setiap prodik untuk melakukan penilaian dan melakukan tindakan terhadap katakanlah jajaran menteri yang dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi tadi itu gitu. Jadi kita lihat saja kalau misalnya nanti ada yang tidak baik. Ya, saya yakin Pak Prabowo akan melakukan langkah-langkah untuk melakukan evaluasi terhadap itu. Oke, saya terakhir ke Mas Iqbal. Apa indikatornya dan apa yang harus dilakukan Presiden Prabowo ke depan kalau dari PKS sendiri? Singkat saja. Ya, dan aspek kepemimpinan saya kira memang bukan hanya soal mengenal tentang tugas pokok, tapi juga integritas ini penting. Ya, lagi-lagi terus mengingatkan, melakukan pembinaan. Ya, bila perlu dibuatlah misalnya kajian rutin ya, bulanan buat para menterinya untuk selalu mengingatkan, juga kemudian juga semacam membuat mekanisme tentang standar-standar prosedur dalam pelaksanaan pengambilan keputusan,
dan selalu diingatkan bahwa mereka diawasi, itu menjadi penting karena memang di dalam penyelenggaraan pemerintahan kita sudah lihat fakta-faktanya, baru beberapa bulan saja sudah ada wakil menteri yang kena OTT dan reshuffle sudah dilakukan. Jadi saya melihat ini adalah soal bagaimana pembinaan kepemimpinan para pejabat publik yang hari ini bersama Pak Prabowo harus menjadi perhatian. Oke, kita harapkan teguran apapun reshuffle ini ya ujung-ujungnya untuk pada akhirnya keberhasilan program pemerintahan Prabowo Gibran dan juga tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekali lagi terima kasih analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan juga Ketua DPP PKS Muhammad Iqbal. Terima kasih Bapak-bapak, sehat-sehat selalu. Saudara jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya hari ini setahun memimpin pemerintahan. Presiden yakin dan optimis sejumlah program berjalan dengan baik. Informasinya usai jeda. Sumpah Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Polri terus berinovasi dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat guna mendukung penuh asta cita pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selama setahun kepemimpinan, komitmen Polri diimplementasikan dengan mendirikan Sentra Pelayanan Gizi Anak atau SPPG, memperkuat keamanan digital, hingga membentuk Direktorat PPA PPO dalam melindungi perempuan, anak, serta memerangi perdagangan orang. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Dengan dilandasi semangat pengabdian yang tidak pernah padam, Polri siap mengerahkan segala sumber daya untuk menyukseskan seluruh program dan kebijakan pemerintah. Dihasilkan 2,83 juta ton jagung. Terjadi peningkatan hasil panen pada setiap kuartal. Panen kuartal 1 mencapai 193.333 ton dari lahan seluas 16.656 hektar. Panen kuartal kedua meningkat signifikan dengan capaian 1,89 juta ton dari 343.360 hasil dibongkar. Untuk itu Polri resmi memperkuat struktur dalam penanganan kejahatan dunia maya dengan membentuk 8 direktorat siber baru di tingkat Polda. Polri berupaya membangun ruang digital yang sehat, edukatif, dan aman bagi seluruh warga, sebuah langkah nyata dalam mendukung cita-cita bangsa yang cerdas dan berdaulat di dunia maya. Semua upaya itu berjalan seiring dengan perubahan dari dalam. Polri juga melakukan rekrutmen bintara kompetensi khusus atau Bakkomsus Ilmu Pertanian
peternakan, dan pemulihan pada tindak pidana pada perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya, serta perdagangan orang dan penyelundupan manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Satu tahun berjalan, Polri telah menapaki peran baru bersama rakyat. Polri akan terus mengawal Astacita, menegakkan keadilan, menjaga keamanan, dan memastikan pembangunan berjalan untuk semua. Polri melayani Indonesia maju. Saudara, menuju momen 1 tahun pemerintahannya pada 18 Oktober lalu, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan keberhasilan pemimpin dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Di antaranya mempunyai akal sehat, cermat, dan juga kepribadian yang jujur tanpa korupsi. Prabowo juga bilang berani dan percaya diri karena sudah membuktikan janjinya kepada rakyat Indonesia. Akhlak. Pemimpin tadi mimpin dengan akal sehat, melakukan perhitungan yang cermat dan teliti. Ketiga, perhitungan di atas dasar kebenaran. Dan ketiga, kepribadian yang jujur, kepribadian yang tidak korupsi. Dengan dasar itu berhasil. Ini saya yakini. Dan ini saya kira seluruh bangsa melihat hari ini hampir 1 tahun saya memimpin pemerintah Republik Indonesia setelah saya menerima mandat dari rakyat Indonesia tanggal 20 Oktober 2024, Senin saya sudah 1 tahun memimpin. Dan saya kira saudara-saudara, saya bisa katakan saya berani berdiri di hadapan seluruh rakyat Indonesia dengan percaya diri karena kita telah buktikan kepada seluruh bangsa dan seluruh dunia bahwa kita dapat menghasilkan apa yang kita janjikan kepada rakyat. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi capaian 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Jokowi menilai kinerja pemerintahan Prabowo berjalan baik, saudara, meski ada beberapa catatan. Jokowi menyebut setahun pemerintahan Prabowo Gibran, sejumlah program tak luput dari evaluasi, seperti pelaksanaan sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis. Tapi secara umum, Jokowi menilai pemerintahan Prabowo Gibran dalam setahun ini berjalan baik. Kerjakan di awal-awal 1 tahun. Nah, ini bisa semuanya berjalan dan baik, bahwa ada hal yang kecil-kecil yang perlu dievaluasi, perlu dikoreksi, saya kira sudah dijalankan sudah baik. Evaluasinya baik yang berkaitan dengan sekolah rakyat, baik yang berkaitan dengan makan bergizi gratis, baik yang berkaitan dengan kopias. Kita melihat berjalan dengan baik, dan itu diapresiasi oleh masyarakat. Saudara, dalam APBN 2025, pemerintah mengalokasikan dana 9,3 triliun rupiah untuk program cek kesehatan gratis, penanganan tuberkulosis, dan juga revitalisasi 32 rumah sakit.
Per 3 Oktober 2025, Saudara, Kementerian Keuangan mencatat realisasi serapan anggaran program tersebut mencapai 3,6 triliun rupiah atau sekitar 38% dari pagu yang dianggarkan. Gabungan program tersebut telah menjangkau 40,4 juta peserta. 17 Oktober lalu, Saudara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan jumlah pendaftar cek kesehatan gratis mencapai 44,9 juta rupiah. Juta orang maksud kami. 41,89 juta diantaranya telah mendapatkan layanan pemeriksaan. Saudara, 1 tahun Prabowo Gibran telah membukukan sejumlah pencapaian. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi 5,12%. Dan benarkah angka-angka yang ditorehkan sudah selaras dengan kondisi ekonomi real di tengah masyarakat? Jangan lewatkan laporan khusus 1 tahun Prabowo Gibran, Pulihkan Ekonomi Segera. Malam ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, live di Kompas TV. Saudara, informasi usai jeda kan ada sebuah gedung di Connaught Road Central Hong Kong terbakar mengakibatkan 4 orang dilarikan ke rumah sakit. Polisi tengah menyelidiki penyebab kebakaran. Informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, gedung pencakar langit China Cham Tower di Connaught Road Central Hong Kong terbakar. 4 orang dilarikan ke rumah sakit akibat peristiwa ini. Api dengan cepat menjalar ke seluruh gedung, Saudara, di bagian atas gedung China Cham Tower Hong Kong pada Sabtu waktu setempat. Kebakaran disertai dengan ledakan membuat warga panik dan juga berhamburan menyelamatkan diri. 4 orang dilaporkan terluka, langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara ini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Informasi lain, Saudara, sebuah bus penumpang di Pernambuco, Brazil Timur menabrak tanggul pasir hingga terbalik. 17 orang tewas akibat kecelakaan ini. Bus membawa 30 penumpang mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju kota Brumado. Polisi menyebut sopir kehilangan kendali dan bus masuk ke jalur yang berlawanan hingga menabrak batu di pinggir jalan dan menabrak tanggul pasir hingga terbalik. 17 orang, Saudara, dilaporkan tewas akibat kecelakaan ini, sedangkan puluhan korban luka-luka dibawa ke rumah sakit terdekat. Menuding Hamas melanggar perjanjian damai, militer Israel menyerang sejumlah titik di wilayah Gaza. Israel juga memblokade bantuan kemanusiaan tanpa batas waktu. Baru sepekan perjanjian damai berlaku, Saudara. Sejumlah pelanggaran terus dilakukan Israel dan juga Hamas. Sejumlah serangan Israel bahkan terus menelan korban jiwa warga Gaza. Israel sering mengklaim Hamas melanggar kesepakatan damai dan jadi alasan Israel untuk menyerang Gaza. Sementara Hamas juga menuduh Israel menyerang Gaza tanpa alasan dan melanggar kesepakatan damai. Sementara itu, warga Gaza meratapi keluarga mereka yang tewas ditembak tentara Israel di wilayah Gaza Timur yang dikuasai oleh Israel. Hamas menyebut, Saudara, 9 orang tewas, termasuk dengan perempuan dan juga anak-anak. Hamas menuduh serangan Israel melanggar gencatan senjata. Di sisi lain, militer Israel menyebut penembakan dilakukan karena mengidentifikasi kendaraan mencurigakan melintasi garis kuning dan mendekati pasukan mereka. Realisasi program makan bergizi gratis perlu perbaikan signifikan. Tidak hanya masalah penyerapan anggaran yang belum maksimal, tetapi juga tentang pemerataan wilayah penerima. Informasinya di Kompas Bisnis akan dibawakan oleh rekan Bremana Tenaya usai jeda.
Kita masuk dalam segmen Kompas Bisnis bersama saya Brema Nathanael. Saudara, setahun pemerintahan Prabowo Gibran ada sejumlah program prioritas untuk pelayanan publik. Salah satu yang menjadi unggulan adalah program makan bergizi gratis. Dalam APBN 2025, pemerintah mengalokasikan dana 71 triliun rupiah untuk program MBG per 3 Oktober 2025. Kementerian Keuangan mencatat realisasi serapan anggaran MBG mencapai 20,6 triliun rupiah atau sekitar 29% dari pagu yang dianggarkan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan program MBG bisa menyentuh 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, penerima manfaat MBG telah mencapai 31,2 juta jiwa per 3 Oktober 2025. 18 Oktober lalu Presiden Prabowo menyatakan program MBG sudah menjangkau 36,2 juta penerima manfaat. Penerima manfaat MBG terbanyak berada di Pulau Jawa dengan jumlah lebih dari 18 juta jiwa. Sedangkan di wilayah Maluku dan Papua, program MBG baru menjangkau sekitar 700.000 jiwa. Presiden Prabowo pun mengungkap jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG mencapai 11.900 unit. Prabowo mengklaim pembangunan SPPG telah menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru. Meski demikian, sejumlah kasus keracunan mewarnai penerapan program MBG. Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkap korban keracunan MBG mencapai lebih dari 6.400 orang. Presiden Prabowo bilang program MBG sudah 99,99% berhasil dan jadi contoh negara lain. Ia pun memastikan MBG akan nihil kasus keracunan ke depannya. Sementara Saudara Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa meluruskan pernyataan Badan Gizi Nasional yang mengklaim mengembalikan dana makan bergizi gratis. Kata Prubaya, BGN mengembalikan uang yang belum dianggarkan alias uangnya memang belum ada. Yang saya tahu dia balikin 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada. Kalau yang 70 itu berarti 70? Belum ada informasi dari itu ya, dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada betulan. Justru yang kita lihat yang tadi yang disebut tadi, yang 71T yang akhir itu bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya. Berapa yang diserap sampai akhir tahun, itu kita lihat seperti apa. Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Ini kan Oktober akan saya lihat nih sampai akhir Oktober. Sekarang kan ber-23% kalau nggak salah penyerapannya kan. Banyak program prioritas yang direalisasikan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming. Tujuannya mencapai pertumbuhan ekonomi 8% di akhir 2029. Mampukah? Kami akan tanyakan kepada ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Selamat pagi, Pak Wijayanto. Pagi, Mas Brimana, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah Pak Wijayanto. Pak Wijayanto, kalau kita lihat evaluasi nih 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, khususnya ini program prioritas seperti MBG, apa yang sekiranya perlu diperbaiki khususnya dalam konteks tata kelolanya Pak? Ya, 1 tahun pemerintahan Prabowo, kita lihat ada 3 hal utama yang sangat kental. Yang pertama, Pak Prabowo ini ingin mendorong program kerakyatan. Yang kedua, program itu didorong dengan sangat cepat, kalau bisa tahun pertama sudah terwujud. Kemudian yang ketiga, dijalankan melalui program-program prioritas yang dilaksanakan secara tersentral. Nah, ini salah satunya adalah MBG. Kalau kita melihat hingga detik ini, ada begitu banyak masukan terkait MBG. Yang pertama tentunya terkait dengan kenapa ini harus universal. Ini banyak sekali pertanyaan termasuk dari para ekonom. Kenapa harus 89 juta siswa? Kenapa tidak menurut Susenas itu 20-30 juta saja sudah memadai. Jadi kita fokus kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Karena fiskal kita kan sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Kemudian yang kedua terkait juga dengan pelaksanaan. Kenapa harus tersentral? Kenapa harus seolah-olah ini kerjaan pemerintah pusat? Sehingga pemerintah daerah, sekolah itu hanya menjadi
penonton belaka. Kenapa tidak didorong upaya-upaya pendekatan yang lebih sentralistis? Di banyak negara, program seperti ini itu arahan dari pusat, kemudian dikoordinir oleh distrik, dijalankan oleh sekolah. Sehingga dengan hal pendekatan seperti itu, dari sisi governance, itu lebih bagus dan lebih mudah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kenapa harus digaspol? Jadi targetnya 89 juta di tahun pertama. Ini kalau kita belajar dari negara lain, hal seperti ini merupakan sesuatu yang sangat sulit dilaksanakan. Misalnya Brasil saja untuk mencapai sekitar 30 juta perlu 11 tahun. Sehingga untuk program sebesar MBG yang biayanya begitu mahal, proses pembelajaran itu sebenarnya perlu dijalankan. Jadi itu 3 hal, Mas Bremana, yang menjadi masukan saya, dan ini juga masukan dari para ekonom. Oke, ini program yang luar biasa besar penerimanya, kemudian tersentral dan juga di kala fiskal kita lagi nggak baik-baik aja gitu Pak Wijayanto. Kemudian bagaimana nih dengan anggarannya, kemudian realisasinya, terus juga seberapa besar sih menyumbang ke pertumbuhan ekonomi? Ya, kalau kita lihat targetnya kan jauh dari rencana. Jadi 89 juta baru 30 sekian juta yang terwujud. Itu pun 30 sekian juta perlu kita double check apakah angkanya betul-betul sehingga ke level itu. Kalau kita berbicara tentang manfaat anggaran yang besar terhadap dampak ekonomi, kita perlu mempertanyakan apakah MBG merupakan satu cara yang paling optimal untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi. Karena saya melihat ini adalah program yang ada unsur kuat zero sum game-nya. Jadi memang MBG itu menciptakan lapangan kerja, MBG itu belanja bahan makanan dan lain sebagainya. Tetapi di sisi yang lain, MBG itu juga mematikan kantin-kantin, warung-warung di depan sekolah, yang mereka juga barangkali kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Jadi kalau kita hitung tambahan dan kita juga hitung pengurangannya, jangan-jangan zero sum game atau bahkan negatif sum game. Hal seperti ini harus dianalisis secara mendalam, minimal setahun pertama MBG, sehingga ke depan perlu diperbaiki mekanismenya sehingga impact-nya akan lebih optimal. Karena Mas Bremana, dari sisi fiskal, MBG ini betul-betul sangat membebani. Tahun depan nilainya sekitar 330 triliun. Padahal ruang fiskal kita hanya 380 triliun. Artinya ruang fiskal yang available itu hampir semuanya diisi oleh MBG. Sehingga ada begitu banyak program lain, KL, daerah yang terpaksa harus berkurang anggarannya. Oke, ini kan lagi-lagi Pak Wijayanto, kita lihat ini ada 2 mata pedang gitu ya. Di satu sisi menumbuhkan tadi ada belanja bahan pokok, kemudian menciptakan lapangan kerja, tapi juga ada mematikan kantin-kantin sekolah. Ini kan bertolak belakang gitu Pak Wijayanto. Tapi Pak Menkeu yakin nih ekonomi tumbuh 5,5% kuartal 4 tahun ini. Apakah mungkin dengan masih adanya MBG mungkin di tahun depan yang anggarannya lagi-lagi sangat besar gitu ya, apakah mungkin terjadi 5,5% dan apa bahan bakarnya? Ya, saya rasa 5,5% kuartal keempat ini motor utamanya bukan MBG, karena MBG kan underperformance. Tetapi saya melihat ada 2 hal. Yang pertama adalah investasi. Karena investasi di sektor sumber daya mineral, sumber daya alam, khususnya hilirisasi, ini memang sedang kenceng-kencengnya. Kuartal ketiga ini tinggi banget, kuartal keempat juga akan berlanjut. Jadi dari investasi. Kemudian yang kedua, pemerintah berencana menggelontorkan BLT kuartal keempat besok. Nilainya 30 triliun. Dari BLT 30 triliun sendiri itu dampak pada pertumbuhan ekonomi sudah 0,5%. Dengan catatan BLT itu kemudian dibelanjakan oleh masyarakat. Karena yang sangat dikhawatirkan sekarang ini banyak masyarakat penerima BLT kemudian menggunakan dananya untuk judol, menggunakan dananya untuk membayar cicilan pinjol baik ilegal maupun legal. Jadi untuk menghindari kebocoran, pemerintah perlu bekerja ekstra keras. Jadi ada 2 Mas Bremana yang menjadi motor untuk kuartal keempat. Yang pertama adalah investasi, yang kedua adalah BLT. Walaupun saya tidak yakin 5,5 itu akan terwujud, barangkali sedikit di bawah itu.
Oke, ada 2 motor investasi dan juga BLT, tapi kalau kita lihat ke belakang nih Pak Wijayanto, ketika pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,12% kemarin, apakah masyarakat sudah benar-benar menikmati pertumbuhan tersebut? Kalau kita lihat fakta di lapangan, daya beli masyarakat tetap rendah. Ini terlihat dari konsumsi mobil, motor, semen, properti, bahkan FMCG, fast moving consumer good itu mengalami penurunan. Artinya daya beli masyarakat masih terkendala. Karena yang menjadi daya dorong pertumbuhan ekonomi kuartal kedua kemarin itu adalah kembali investasi yang tidak menciptakan lapangan kerja. Ini capital intensive. Kemudian yang kedua, kita juga melihat pembelian senjata yang luar biasa besar ternyata tidak dimasukkan sebagai import, tapi justru dimasukkan sebagai investasi. Jadi kalau boleh memberikan komentar, angka 5,12% itu adalah angka yang dihasilkan dari kalkulasi yang overestimate. Angka sesungguhnya menurut saya lebih rendah dari itu. Nah, oke, ini ada masalah lagi yang lainnya Pak Wijayanto, ada ketimpangan ekonomi antara pusat dan juga daerah. Ini seperti apa kemudian perbaikannya? Apakah ada indikasinya? Kita lihat dalam beberapa waktu terakhir. Jangan dijawab dulu Pak Wijayanto, kita akan bahas usai jeda bersama kami di Kompas Bisnis Saudara. Kembali di Kompas Bisnis Saudara, sebelum kita melanjutkan dialog dengan ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, kita ke informasi soal penerimaan negara terlebih dahulu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tidak segan mencopot pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang tidak jujur bekerja. Pernyataan ini merespons aduan masyarakat ke layanan pengaduan Lapor Pak Purbaya. Lapor tindak premanisme AR pajak KPP 3 raksa. Siapa 3 raksa KPP-nya? Coba cek nanti ya. Nanti kalau itu minggu depan saya cek, harus sudah rapi nih. Kalau premanisme, dia minta duit pasti maksa ya. Hebat juga ya. Kreatif lah. Oh ternyata betul. Saya pikir kalau kita ngomong di atas selesai. Ternyata enggak. Ini birokrasi seperti itu. Mereka pikir kan menteri cuma 5 tahun, 4 tahun lah kalau saya sekarang ya. Sampai akhir tahun nanti 2024 tahun ya. Habis itu mereka bisa berkuasa lagi. Mereka nggak peduli. Jadi itu adalah behavior dari para birokrat. Ganti menteri bodo amat. Kalau kemarin diem aja, dipikir nanti 4 tahun lagi juga ganti menteri, 5 tahun lagi ganti menteri, kira-kira gitu. Ini sekarang nggak akan saya bidangkan. Ya 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun gue diganti, tapi lu duluan yang diganti sama saya. Kalau masih melakukan seperti ini. Kembali kita bahas, Saudara, terkait dengan evaluasi bagaimana kemudian ekonomi selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Pak Wijayanto, kalau kita lihat ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah ini kan masih terjadi gitu ya. Ini kalau Anda lihat masih adakah indikasi perbaikan yang Anda lihat dari 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini, Pak? Ya, sepakat dengan Mas Bremana. Jadi ketimpangan itu kan kentara sekali ya. Apakah itu dari kualitas infrastruktur, GDP per kapita, juga dari kualitas sumber daya manusia. Memang ketimpangan masih sangat lebar antar daerah, terutama pusat dan daerah di pelosok. Tetapi kita harus lihat bahwa ini masalah struktural yang perlu solusi jangka panjang. Jadi 10-15 tahun itu saja tidak cukup. Jadi kalau setahun pemerintahan Prabowo, kita tentu saja belum bisa melihat hasilnya. Walaupun kita sudah bisa melihat indikasi apa yang akan terjadi ke depan. Nah, kalau kita melihat indikasi, itu ada sesuatu yang menurut saya agak mengkhawatirkan. Karena pemerintah saat ini cenderung sentralistis. Bahkan terkait APBN, transfer ke daerah itu kan dipangkas. Dari dalam kondisi normal, itu 33% dari belanja APBN. Tahun 2026 hanya tinggal 18%. Nah, kalau kita melihat situasi ini, tentunya daya dorong APBD untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah menjadi semakin kecil, semakin lemah. Dan kalau kita lihat realita di lapangan saat ini, banyak pemprov
apalagi pemerintah kota dan kabupaten yang sangat menggantungkan kepada transfer dari pusat. Ketika dipangkas sangat signifikan, saya khawatir mereka untuk mendanai belanja rutin saja tidak memadai. Jadi saya mengkhawatirkan akan ada begitu banyak pemotongan-pemotongan program, pemotongan-pemotongan karyawan pegawai honorer, dan ini tentunya akan menimbulkan masalah. Jadi ini adalah catatan saya terkait pemerintahan Prabowo, terutama programnya, terkait keseimbangan pusat dan daerah. Belum kelihatan ada perbaikan, tetapi justru kalau kita lihat potensinya ke depan justru akan semakin memburuk karena sentralisme. Apakah itu masalah policy dan juga sentralisme terkait dengan anggaran. Jadi ini catatan saya, Mas Bremana. Bakal dievaluasi nanti di triwulan ketiga 2026. Kelamaan kayaknya kalau buat daerah nunggu harus selama itu ya. Sembari harus bagaimana menjaga dapur daerah tetap ngebul. Tapi Pak Wijayanto, kita bahas kembali soal konsumsi rumah tangga nih. Ini kayaknya kok selalu tumbuhnya di bawah pertumbuhan ekonomi gitu Pak. Ini masalahnya di mana sebenarnya? Ya, karena memang kita melihat pertumbuhan ekonomi kita ini sekarang tidak menciptakan lapangan kerja, pekerjaan sulit. Pertumbuhan ekonomi kita sekarang ini tidak dibarengi dengan industrialisasi. Kita justru mengalami deindustrialisasi dengan kecepatan yang cukup tinggi. Tahun ini, Mas Bremana, kalau kita lihat porsi industri manufaktur terhadap GDP itu hanya 18%. Dulu pernah hampir 30%. Kemudian itu pun memasukkan CPO. CPO yang sebenarnya bukan manufacture, karena ini adalah raw agriculture product. Kalau CPO kita keluarkan, itu hanya 16%. Jadi industri manufaktur kita yang menciptakan banyak lapangan kerja berkualitas, itu menyusut. Kalau tidak diperbaiki, maka situasi ini akan terus berlanjut lama. Dan kemudian kita lihat selama 10 tahun terakhir, upaya pemerintah mengurangi tingkat kemiskinan itu dengan BLT, memberi ikan, bukan kail, bukan pasar. Sehingga sifatnya sangat konsumtif. Ketika BLT itu dicabut, maka dampaknya hilang. Beda kalau misalnya program bantuan untuk masyarakat miskin itu berupa pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi. Melalui program-program, proyek-proyek padat karya, kemudian ekonomi daerah, desa, ini dampaknya akan lebih sustainable. Jadi kita terlalu lama mengandalkan program-program bantuan yang sifatnya konsumtif. Dikonsumsi, dampaknya hilang. Ke depan kita harus mendorong program-program yang produktif. Sehingga ketika dinikmati hasilnya akan ada sisa yang bisa dinikmati di masa mendatang. Dalam bentuk peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Itu PR kita, Mas. Oke, berarti nanti efeknya juga bisa jangka panjang ya, bukan cuma ketika dikasih BLT naik gitu ya, daya belinya, kemudian habis itu ya nunggu lagi BLT kalau mau naik lagi daya belinya. Kemudian Pak Wijayanto, kita bicara soal sisi penerimaan negara. Ini penerimaan perpajakan Indonesia kan sekitar 1.500-an triliun rupiah atau 60% terhadap target di APBN. Kalau menurut Anda cukup positifkah atau perlu perbaikan? Ini situasi yang sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan. Ini salah satu yang terburuk dalam hampir 10 tahun terakhir terkait dengan fiskal. Kita keluarkan ya situasi COVID karena itu kasus yang khusus. Bahkan kalau kita lihat penerimaan kita sampai September tahun ini dibandingkan dengan September tahun lalu itu turun sekitar 11%. PPN itu juga turun di atas 11%. Artinya apa? Dalam kondisi normal harusnya naik 10%. Ini malah turun di atas 10%. Situasi kita sangat sulit. Kalau kita tidak hati-hati, kita berpotensi untuk masuk dalam krisis fiskal. Kita akan semakin tergantung kepada hutang untuk mendanai gap antara penerimaan dan pengeluaran, yang pada saat bersamaan sebenarnya kapasitas kita untuk berhutang sudah sangat terbatas. Nah, nanti yang saya khawatirkan muncul lagi program burden sharing di mana pemerintah menerbitkan surat hutang kemudian dibeli oleh BI. Kalau ini kembali muncul pada saat ekonomi normal, bukan saat COVID, maka reputasi dan kredibilitas ekonomi kita akan menjadi dipertanyakan, moneter maupun fiskal. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Lalu bagaimana untuk mendongkrak penerimaan pajak? Saya yakin yang pertama adalah dengan meningkatkan governance. Apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya itu sudah tepat. Tapi ide-ide untuk menurunkan PPN segala macam itu harus dihindari. Karena itu tidak akan ada dampak
bagi daya beli masyarakat, karena harga barang juga tidak akan turun. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau seperti rencana PPN diturunkan 3%, penerimaan negara akan drop 200 triliun sampai 220 triliun. Ini akan semakin memperburuk fiskal. Kemudian yang dilakukan Pak Purbaya, saya juga mengapresiasi, memberantas shadow ekonomi. Karena ini adalah ekonomi-ekonomi yang menggerogoti ekonomi yang formal dan mereka tidak membayar pajak. Jadi sebenarnya kita sudah dalam trajektori yang benar, hanya perlu dieksekusi dengan sebaik-baiknya. Demikian Mas Primana. Eksekusi perpajakan ini ya untuk meningkatkan penerimaan kita, dan kita nantikan juga nih apakah target 5,5% ini bisa tercapai, dan yang paling penting bukan angkanya ya Pak ya, tapi kualitasnya. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi ada tapi tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Terima kasih Pak Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina, sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi Pak Wijayanto. Selamat pagi, terima kasih. Jangan beranjak saudara, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi hari ini 20 Oktober 2025, tepat 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Pemerintah mencairkan bantuan langsung tunai Rp900.000 per keluarga yang menerima. Sesaat lagi. Ini Pak, kalau tuh Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, rombongan mobil Kapolda Papua Tengah Brigjen Alfred Papare ditembaki kelompok kriminal bersenjata di Wadio Atas, distrik Nabire Barat pada Jumat lalu. Insiden ini menyebabkan 4 polisi terluka. Penembakan terjadi saat rombongan Kapolda Papua hendak mengecek TKP penembakan KKB terhadap 5 warga sipil di kilometer 130. Rombongan ditembaki secara brutal di sekitar hutan yang masih banyak ditempati warga sipil untuk berkebun. Akibat penembakan itu 4 anggota Polres Nabire terluka. Tak ada korban jiwa. Sudah ada terjadi penembakan oleh diperkirakan kelompok KKB dari Aibon Gogoya di sekitar kilo 17 sampai 20. Sementara untuk dari Polres sendiri ada 4, 3 kena luka tembak, 1 ada kena serpihan. Tepat di 1 tahun pemerintah Prabowo Gibran, pemerintah akan mencairkan bantuan langsung tunai alias BLT. Bantuan diberikan ke total 35 juta keluarga penerima manfaat. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan keluarga penerima manfaat akan menerima BLT Rp900.000 untuk periode Oktober hingga Desember dalam 1 kali pencairan. Pencairan dana BLT tersebut akan melalui rekening bank yang telah ditentukan serta melalui kantor pos. Seskap Teddy menjelaskan bantuan tersebut hasil dari efisiensi anggaran pemerintah di awal 2025. Mulai hari Senin minggu depan dapat diambil. Berarti sekali ambil langsung dapat 900.000, bisa diambil di bank rekening bank yang sudah ditentukan, kemudian juga kantor pos. BLT tadi yang 3 bulan itu adalah hasil dari efisiensi anggaran yang pemerintah laksanakan di awal tahun ini. Jadi totalnya tadi untuk 35,4 juta keluarga penerima manfaat. Sorotan lainnya, saudara, Senin pagi di Kejaksaan Agung akan melakukan penyerahan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit pada tahun 2022. Rencananya Presiden Prabowo akan hadir pada pengembalian kerugian negara ini. Sebelumnya Kejaksaan Agung menyita uang Rp1,3 triliun dalam kasus dugaan korupsi korporasi ekspor crude palm oil CPO atau bahan baku minyak goreng. Uang itu berasal dari terdakwa korporasi. Informasi terkini kita tanyakan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Janivan Prapta. Fedriska, selamat pagi. Berapa total uang pengganti kerugian negara yang akan diserahkan dan bagaimana sejauh ini kasus korupsi ekspor CPO yang bergulir dari informasi Anda yang dapatkan?
Ya, Mario, sebetulnya kasus ini sudah bergulir dari tahun 2021 hingga tahun 2022, di mana setidaknya Kejaksaan Agung ini sudah memeriksa beberapa tersangka yang saat ini juga kasusnya masih bergulir di pengadilan negeri. Dan kemudian terkait dengan kerugian negara yang sudah dikembalikan oleh PT Wilmar Group, yang mana ini sebetulnya sudah dinyatakan melalui putusan pengadilan negeri, di mana setidaknya ada 11,8 triliun yang memang harus dikembalikan oleh PT Wilmar. Namun informasi yang kami dapatkan pada pagi hari ini, Mario dan juga saudara, bagaimana kemudian ini sebetulnya pengembalian kerugian negara ini sebetulnya sebanyak 13 triliun. Jadi memang ini nilai yang cukup fantastis, sehingga nanti ini juga akan disaksikan informasinya oleh Presiden Prabowo Subianto, yang mana ini juga merupakan kunjungan pertama Presiden Prabowo Subianto ke instansi Kejaksaan Agung. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, kami dapatkan juga informasi bahwa pada pagi hari ini kemudian dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa juga akan turut menghadiri pengembalian kerugian negara ini, yang mana memang ini tentu seharusnya dikembalikan ke kas negara terkait dengan uang dari hasil korupsi yang dilakukan oleh PT Wilmar Group. Setidaknya memang kasus ini sudah berjalan, dari Kejaksaan Agung juga sudah menetapkan beberapa klaster tersangka, baik dari klaster korporasi juga adapun dari klaster advokat. Jadi memang kasus ini masih bergulir di Kejaksaan Agung dan juga beberapa sudah menjalani persidangan di pengadilan negeri. Ya, Fedriska, dengan kedatangan Presiden Prabowo Subianto, bagaimana kondisi situasi di sana? Apakah memang ada pengamanan khusus yang dilakukan atau bagaimana dari pantauan Anda? Ya, Mario, memang kalau misalkan kami pantau sejak tadi pagi, Kejaksaan Agung sudah sibuk mempersiapkan ataupun menerima kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto. Tadi kalau misalkan kami pantau juga dari pengamanan dalam, Kejaksaan Agung sudah melakukan sterilisasi dan juga kemudian bersama dengan Pas Pampres. Dan kemudian saat ini tempat akan dilaksananya konferensi pers nanti pada pukul 11, informasinya kami dapatkan sudah disterilisasi. Jadi memang tampaknya Presiden Prabowo ini akan datang begitu. Namun memang terkait dengan apakah nanti akan benar-benar datang, tentu kami akan terus berikan update informasi kepada Anda. Tadi sempat saya singgung juga, tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, karena ini terkait dengan pengembalian kerugian negara, tentu Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa juga akan hadir pada siang hari ini, Mario. Oke, terima kasih Fedriska Nana dan juru kamera Janifan Prapta atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Saudara, jelang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Minggu sore. Sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih hadir, mulai dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto hadir di Kertanegara. Rapat kali ini berkaitan dengan rencana Presiden untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis sains, teknologi, engineering atau perancangan dan matematika. Salah satu menteri yang dipanggil yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, yang membahas implementasi B50 untuk biodiesel dan etanol untuk bensin serta hilirisasi. Tentang perkembangan iup-iup untuk rakyat, untuk koperasi, untuk UMKM daerah, bahwa Presiden juga memerintahkan untuk segera ditindaklanjuti. Dan yang ketiga, kami berbicara tentang implementasi daripada B50 untuk biodiesel dan etanol untuk bensin E10, yang beliau menanyakan tentang kesiapan untuk bisa diimplementasikan. Di samping itu kami berbicara tentang hilirisasi yang untuk khususnya di komoditas mineral dan batubara. Selain itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengaku diminta Prabowo menyiapkan sumber daya manusia untuk pertumbuhan industri baru di Indonesia yang berkaitan dengan makan bergizi gratis hingga korporasi Merah Putih. Apa yang dilakukan di perguruan tinggi maupun beasiswa LPDP dan lainnya itu sesuai jumlahnya, supaya jangan ada mismatch antara SDM yang kita siapkan di pendidikan tinggi dengan nantinya pertumbuhan industri yang ada. Ini juga tentu dikaitkan dengan berbagai program ya, baik itu MBG, Desa Nelayan, maupun Koperasi Merah Putih gitu ya. Jadi seluruh sektor-sektor pertumbuhan yang akan berjalan, harapannya disiapkan SDM-nya itu yang.
Mendikti-Saintek Saudara Brian Yuliarto menyatakan duka dan keprihatinan atas kematian mahasiswa Universitas Udayana. Mendikti-Saintek telah berkomunikasi dengan Rektor Universitas Udayana dan menyebut pihak kampus telah membentuk tim investigasi untuk mengusut kematian korban. Ia pun menegaskan kampus harus jadi ruang aman dari tindakan perundungan. Nah, kami juga sudah mendapatkan laporan dari Bapak Rektor bahwa pihak Rektor sudah membentuk tim untuk pertama menginvestigasi, mengecek apa yang sebenarnya terjadi, yang kemudian juga melakukan pendampingan baik untuk keluarga maupun pihak-pihak lain yang akan barangkali terhubung dengan kasus ini. Kampus itu adalah ruang yang aman, harus aman dari tindakan kekerasan maupun pembulian. Keluarga mahasiswa Udayana yang ditemukan meninggal di kawasan kampus melaporkan kasus kematian anaknya ke Polresta Denpasar, Bali pada Sabtu siang. Pihak keluarga meminta sebab kematian anaknya diusut tuntas. Ingin mencari kebenaran kronologis dari kematiannya ini. Karena yang selama ini kita terima itu ceritanya masih simpang siur kronologis kematiannya. Oleh sebab itu saya serahkan kepada pihak kepolisian. Dari pemeriksaan polisi di TKP, barang milik korban ditemukan di lantai 4 gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Namun, penyebab kematian korban belum bisa disimpulkan lantaran tidak adanya kamera CCTV di lokasi kejadian. Masih dilakukan penyidikan dan pendalaman terkait dengan apakah ada unsur sengaja atau memang kecelakaan. Ini belum bisa disimpulkan ini bunuh diri, Pak ya? Belum bisa disimpulkan. Di lokasi sesuai keterangan yang kami dapatkan bahwa di lokasi itu di CCTV tidak ada. Kriminolog anak dan perempuan Hanifah Hasna menyebut pemeriksaan jejak digital dari interaksi korban dengan keluarga dan teman-teman bisa jadi pintu masuk mendalami adakah tekanan psikologis yang dialami korban sebelum meninggal. Bagaimana secara digital pasti ada kondisi-kondisi atau percakapan dengan teman-temannya atau rekannya atau keluarganya yang menunjukkan ketertekanan dalam hal itu gitu ya. Kita bisa melihat, mungkin bisa dilihat apa sebetulnya disampaikan dengan teman-temannya atau mungkin dia pernah posting sesuatu di media sosialnya menunjukkan bahwa dia dalam kondisi yang tertekan. Korban ditemukan meninggal di salah satu gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana pada Rabu 15 Oktober. Buntut kasus ini, 4 pengurus himpunan mahasiswa ilmu politik yang menjadikan kematian korban sebagai bahan lelucon di media sosial diberhentikan. Sidang etik juga menanti para pelaku perundungan. Tim Liputan, Kompas TV. Sorotan lainnya, Saudara, Kejaksaan Agung menyita sebuah rumah mewah milik Riza Khalid terkait kasus dugaan pencucian uang dan korupsi tata kelola minyak mentah. Rumah yang disita berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tanah dan rumah mewah tersebut memiliki sertifikat hak milik atas nama anak Riza Khalid, Kanesa Ilona Riza. Aset ini menjadi barang bukti tindak pidana pencucian uang dalam perkara korupsi tata kelola minyak mentah. Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, bilang penyidik menyita sejumlah aset Riza Khalid untuk memulihkan kerugian negara. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga menyita rumah mewah seluas 6.500 meter di Bogor dan beberapa mobil mewah milik Riza Khalid. Tidak hanya berusaha melaksanakan pengejaran terhadap tersangka MRC, tetapi juga paralel dengan kegiatan tersebut, tim penyidik telah melakukan penyitaan sebuah bidang tanah beserta bangunan di Jalan Hampir 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hal ini dalam rangka pemulihan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pengolahan minyak mentah di Pertamina. Demikian. Informasi lainnya, Saudara, viral di media sosial. Seorang anak perempuan berusia 6 tahun di Mesuji, Lampung dibantai oleh kedua orang tuanya di rumahnya. Tindakan itu dilakukan dengan alasan korban ditinggal pergi bekerja sebagai buruh harian. Aduh, kayak mana nih motongnya nih?
Sampai warga Mesuji Lampung menolong anak perempuan yang dirantai kakinya oleh keduanya orang tuanya. Kejadian bermula saat warga curiga dengan kondisi rumah sepi, tetapi warga mendengar ada suara dari dalam. Korban yang ditemukan dalam kondisi lemas langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Kasus ini masih ditangani Polres Mesuji Lampung. Aduh, mana nih motongnya nih? Jam 3:30 itu udah ditinggal sama orang tuanya, kerja kemana nggak tahu. Anak itu diikat di dalam rumah, dikunci, gembok semua. Itu ada makanan minuman mungkin Pak yang ditinggal dengan orang tua, ada nggak? Yang jelas kata anak tadi disiapin kopi 1 gelas. Kopi bunga. Iya. Artinya kedua orang tuanya nggak ada itu Pak ya? Nggak ada, kerja katanya. Saudara jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Manchester United membungkam juara bertahan Liga Inggris Liverpool 2-1. Harry Maguire jadi pahlawan kemenangan setan merah yang main tandang. Liverpool menjamu Manchester United di Anfield pada lanjutan Liga Inggris. MU sudah langsung unggul pada menit kedua lewat Bryan Mbeumo memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan Liverpool. Masih dari sepak bola, saudara, pesepak bola muda Indonesia Marcelino Ferdinand yang kini berlaga di Liga Slovakia mencatat debut bersama klubnya AS Trenčín. Lino tampil di babak kedua untuk membawa Trenčín lolos dari kekalahan dengan menahan imbang Schalke. Klub Marcelino AS Trenčín tertinggal 1-0 di menit ke-72 lewat gol Adam Morong. Marcelino Ferdinand yang mengenakan nomor punggung 7 aktif membantu skema serangan AS Trenčín. Hasilnya tuan rumah AS Trenčín mampu menyamakan skor 1-1 lewat gol Lukas Skovasa di menit ke-83. Lino juga tampil berani menusuk lewat dribble untuk mencari rekannya yang berpeluang di kotak penalti. Seperti aksinya di menit ke-87, namun sayang umpannya tidak mampu diselesaikan penyerang Trenčín. Skor 1-1 antara AS Trenčín versus Schalke bertahan hingga akhir pertandingan. Partai ini menjadi debut Marcelino Ferdinand untuk AS Trenčín setelah dipinjamkan Oxford United. Saudara, teka-teki pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia masih menjadi misteri. Meski ada rumor kandidat pelatih asal Belanda, Louis van Gaal, berapat ke timnas, selain Van Gaal, sejumlah nama mencuat. Namun belum ada kandidat yang kuat. Sudah beredar beberapa nama pengganti Patrick Kluivert di sosial media. Para penggemar dan supporter timnas pun ramai-ramai memberikan masukan. Nama yang paling santer adalah Sintayong. Masih banyak masyarakat bola Indonesia yang menginginkan Coach Shin kembali menukangi skuad Garuda. Sintayong menjadi pelatih timnas Indonesia dari 2020 sampai 2025 sebelum diberhentikan. Coach Shin juga sempat membawa Korea Selatan ke Piala Dunia 2018. Nama lain yang masuk bursa adalah Jesus Casas. Pelatih asal Spanyol ini sukses membawa Irak juara Arabian Gulf Cup 2023. Casas juga sempat menjadi staf Luis Enrique di timnas Spanyol di 2018-2022. Selain dua nama di atas ada Timur Kapadze, pelatih asal Uzbekistan yang sukses membawa negaranya ke Piala Dunia 2006 untuk pertama kali dalam sejarah. Meski demikian, posisinya justru diturunkan menjadi asisten pelatih setelah federasi menunjuk Fabio Cannavaro sebagai pelatih kepala. Analis sepak bola Wesley Utagalung menyebut siapapun pelatihnya, dia harus bisa memaksimalkan talenta-talenta yang ada, termasuk para pemain diaspora. Kita punya kerangka tim ini, apakah akan kita teruskan yang dibangun oleh Sintayong atau yang dicoba diubah oleh Patrick Kluivert, itu akan menentukan arahnya siapa. Apakah pelatih kita bisa memaksimalkan pemain-pemain diaspora ini? Kita punya fondasi kerangka masih mengadakan pemain diaspora, ya pelatihnya harus bisa memahami dan memaksimalkan itu. Jadi kuncinya adalah itu, siapa yang mampu mengelola materi yang kita miliki. PSSI harus bergerak cepat namun tetap cermat mencari pengganti Kluivert. Terdekat di bulan November, timnas Indonesia akan menjalani FIFA Matchday berupa laga uji coba.
Sementara di tahun 2026 ada ajang Piala AFF yang digelar di tengah tahun alias setelah kompetisi usai. Saudara, informasi tadi menutup Sapa Indonesia Pagi hari ini. Saya Nanda Aprilia. Dan saya Mario Sarong pamit undur diri. Sampai jumpa.